Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Zahra dengan NIM 120305000. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai pilihan hukum dan perjanjian internasional dalam hukum perdata internasional. Ada pula pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama, mengenai pilihan hukum dalam hukum perdata internasional, dan yang kedua, mengenai hukum perjanjian dalam hukum perdata internasional. Pengertian pilihan hukum. Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk menginterpretasikan isi dari perjanjian meliputi objek, pengaturan hak dan kewajiban, atau untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa. Kemudian, materi berikutnya mengenai prinsip pilihan hukum. Di sini, melakukan kontrak bisnis lintas batas negara, para pihak akan dihadapkan dengan pilihan hukum. Dalam penentuan pilihan hukum dikenal beberapa prinsip dan batas pilihan hukum, antara lain yang berikut sebagai berikut. Yang pertama, partijautonomi. Menurut prinsip ini, para pihak yang paling berhak menentukan hukum yang hendak mereka pilih dan berlaku sebagai dasar transaksi, termasuk sebagai dasar penyelesaian sengketa sekiranya timbul suatu sengketa dari kontrak transaksi yang dibuat. Prinsip ini merupakan prinsip yang telah secara umum dan tertulis diakui oleh sebagian besar negara, seperti Eropa, Eropa Timur, negara-negara Asia Afrika, termasuk Indonesia. Kemudian yang kedua, ada bona fide. Menurut prinsip ini, suatu pilihan hukum itu harus didasarkan atas iktikat baik atau bona fide, yaitu semata-mata untuk tujuan kepastian, perlindungan yang adil, dan juga jaminan yang lebih pasti bagi pelaksanaan akibat-akibat transaksi. Kemudian yang ketiga, ada real connection. Beberapa sistem hukum mensyaratkan keharusan adanya hubungan nyata antara hukum yang dipilih dengan peristiwa hukum yang hendak ditundukkan atau didasarkan kepada hukum yang dipilih. Kemudian yang keempat, ada larangan penyelundupan hukum. Pihak-pihak yang diberi kebebasan untuk melakukan dilakukan untuk melakukan pilihan hukum hendaknya tidak menggunakan kebebasan itu untuk tujuan kesewenang-wenangan demi keuntungan sendiri. Yang terakhir yaitu ada ketertiban umum, yakni suatu pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, yaitu bahwa hukum yang dipilih oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum dan masyarakat, hukum para hakim yang akan mengadili sengketa, bahwa ketertiban umum atau order publik merupakan pembatas pertama kemauan seseorang dalam melakukan pilihan hukum. Yang berikutnya mengenai macam-macam pilihan hukum. Di sini ada 4 macam. Yang pertama, pilihan hukum secara tegas, yakni hukum yang dipilih itu untuk mengatur hak dan kewajiban yang dinyatakan secara tegas dalam kontrak. Yang kedua, pilihan hukum secara diam-diam. Nah, di sini artinya hukum yang dipilih oleh mereka dapat hakim simpulkan dari sikap mereka di dalam bentuk dan isi kontrak yang mereka buat. Contohnya, isi kontrak berdasarkan pasal 1338 BW, ini hakim melihat adanya kata BW menunjukkan sistem hukum yang menggunakan BW. Kemudian yang ketiga, pilihan hukum yang dianggap secara berlaku, yaitu suatu bentuk pilihan hukum yang dilakukan terhadap suatu perbuatan tertentu dari suatu sistem hukum tertentu sehingga mereka para pihak dianggap memilih suatu pilihan hukum tertentu. Contohnya perjanjian bagi hasil yang pembayarannya menggunakan cek. Kemudian yang terakhir ada pilihan hukum secara hipotesis. Apa sih? Yaitu pada pilihan hukum ini para pihak justru tidak melakukan pilihan hukum terhadap suatu sistem hukum tertentu, melainkan hakimlah yang melakukan pilihan hukum dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam suatu kontrak. Kemudian materi selanjutnya mengenai jenis-jenis pilihan hukum ada 3 macam. Yang pertama ada pilihan hukum, yakni para pihak menentukan sendiri tentang hukum mana yang akan diberlakukan. Kemudian yang kedua ada pilihan forum, yakni para pihak menentukan sendiri kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang akan berlaku bagi para pihak. Kemudian yang ketiga ada pilihan domisili, yakni para pihak melakukan penunjukan domisili hukumnya. Kemudian yang berikutnya ada asas-asas pilihan hukum. Yang pertama, tidak melanggar ketertiban umum. Yang kedua, hanya boleh di bidang hukum kontrak. Yang ketiga, tidak boleh mengenai hukum kontrak kerja. Yang keempat, tidak boleh mengenai ketentuan perdata dengan sifat publik. Kemudian yang kelima, pilihan hukum harus dilakukan secara bona fide atau dengan itikat baik dan tidak boleh sengaja dipilih dengan maksud melakukan penyelundupan hukum. Lalu yang berikutnya ada pembatasan dalam pilihan hukum.
Ada 4 macam. Yang pertama, bila pilihan hukum dimaksudkan hanya untuk membentuk atau menafsirkan persyaratan-persyaratan dalam kontrak, maka kebebasan para pihak pada dasarnya tidak dibatasi. Kemudian yang kedua, pilihan hukum tidak boleh melanggar ketertiban umum dari sistem-sistem hukum yang mempunyai kaitan yang nyata dan substansial terhadap kontrak. Kemudian yang ketiga, pilihan hukum hanya dapat dilakukan ke arah suatu sistem hukum yang berkaitan secara substansial, having substantial relationship dengan kontrak. Kemudian yang keempat, pilihan hukum tidak boleh dimaksudkan untuk menundukkan seluruh kontrak pada sistem hukum asing, sekadar menghindarkan dari kaidah memaksa dari sistem hukum jika tidak ada pilihan hukum. Kemudian yang berikutnya ada fungsi pilihan hukum. Alasan pemenuhi asas kebebasan berkontrak pada pihak kontrak bisnis internasional memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut menjadi dasar negosiasi dalam menentukan isi atau substansi kontrak tersebut. Lalu yang kedua, ada alasan praktis. Dengan melakukan pilihan hukum, para pihak dalam kontrak bisnis internasional bisa bersepakat menentukan isi perjanjian sehingga secara praktis mereka mengatur sendiri hubungan hukumnya serta akibat-akibat hukumnya juga. Kemudian yang ketiga, alasan kepastian hukum. Semua kontrak atau perjanjian yang sudah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, oleh karena itu perjanjian telah mengikat para pihak dan harus ditaati. Ini asas fakta sansur panda. Yang keempat, untuk menentukan kepastian lex cause, hukum yang seharusnya berlaku suatu kasus sengketa kontrak bisnis internasional terkait dengan dua sistem hukum yang berbeda, sehingga untuk menyelesaikan kasus tersebut harus ditentukan lex cause-nya atau hukum yang harusnya berlakunya itu apa. Kemudian ada teori-teori pilihan hukum. Ada beberapa teori dalam hukum perdata internasional yang kita ketahui yang dapat digunakan untuk menemukan hukum yang seharusnya berlaku atau lex cause yang tadi bagi suatu hubungan pihak yang tidak ada pilihan hukumnya. Nah, teori-teori tersebut ada 4 macam. Yang pertama, teori lex loci contractus. Menurut teori ini, hukum yang berlaku adalah hukum tempat di mana kontrak itu dibuat. Teori ini merupakan teori klasik yang tidak mudah diterapkan dalam praktek pembentukan kontrak internasional modern, sebab pihak-pihak yang berkontrak tidak selalu hadir bertatap muka membentuk kontrak di suatu tempat, atau kontrak between absent person. Lalu yang kedua, teori lex loci solutionis. Menurut teori ini, hukum yang berlaku adalah hukum tempat di mana perjanjian dilaksanakan, bukan tempat di mana kontraknya ditandatangani. Kemudian yang ketiga ada teori the proper law of contract. Menurut teori ini, hukum yang berlaku adalah hukum negara yang paling wajar berlaku bagi kontrak itu, yaitu dengan cara mencari titik berat atau center of gravity atau titik taut yang paling erat dengan kontrak itu. Kemudian yang keempat, atau yang terakhir, teori the most characteristic connection. Menurut teori ini, hukum yang berlaku adalah dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik. Oke, untuk bahasan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum perjanjian dalam HPI atau hukum perdata internasional. Ada pula definisi perjanjian internasional. Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain, atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu hal. Nah, sebagaimana pasal 1 Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, dijelaskan bahwasannya perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Kemudian, ada pula subjek hukum perjanjian internasional. Yang pertama ada negara, yang kedua ada organisasi internasional, yang ketiga ada tahta suci atau Vatikan, yang keempat ada Palang Merah Internasional, yang kelima ada pemberontak atau belligerent, kemudian yang terakhir ada individu secara terbatas. Nah, ada pula asas-asas dalam perjanjian internasional. Yang pertama ada asas jus cogens, yaitu perjanjian internasional harus mengacu pada prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua ada asas kebebasan berkontrak yang sering kita dengar atau free consent, yaitu masing-masing pihak mempunyai kebebasan untuk saling mengikatkan diri dengan kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari hak-hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga ada asas itikat baik atau good faith.
yaitu asas yang mengharuskan para pihak melaksanakan substansi perjanjian yang berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak tersebut. Kemudian yang berikutnya ada asas pacta sunt servanda, yaitu perjanjian mengikat bagi mereka yang membuatnya sebagai undang-undang. Lalu yang terakhir ada pacta territis nec nomen nec proson, yaitu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak dan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Oke, kemudian yang berikutnya mengenai pembuatan perjanjian internasional. Dalam proses pembuatan perjanjian internasional ditentukan menurut aturan hukum internasional yang tertuang dalam Konvensi Wina tahun 1969 mengenai hukum perjanjian internasional. Nah, dalam pasal 381 Mahkamah Pengadilan Internasional menyebutkan bahwasannya perjanjian internasional ini merupakan salah satu elemen utama dan terpenting dalam hukum internasional. Maka dalam terjadinya sengketa antar negara, perjanjian nasional ini aspek yang penentu dalam penyelesaian sebuah sengketa. Berikut prosedur dalam perjanjian internasional. Ada 3 tahapan bisa dilihat, yaitu penyusunan naskah, penerimaan naskah, dan juga ada pengesahan bunyi naskah. Nah, dalam tahapan penyusunan naskah ini, dalam hal praktek internasional, delegasi-delegasi suatu negara dalam menandatangani konferensi internasional biasanya dilengkapi dengan dokumen yang lengkap dan resmi, full powers. Kemudian ada penerimaan naskah perjanjian. Ini dalam perjanjian bilateral, penerimaan naskah perjanjian dilakukan persetujuan penuh yang menandakan telah mutlaknya perjanjian tersebut. Kemudian yang ketiga itu pengesahan bunyi naskah. Nah, pengesahan ini dilakukan berdasarkan cara yang disepakati antar negara peserta yang melakukan perundingan. Pengesahan naskah ini sebagai bentuk definitif dari mengakhiri naskah yang telah dibuat, yang artinya naskah ini tidak dapat diubah lagi. Kemudian, berlakunya perjanjian internasional. Nah, di dalam pasal 15 Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional ditentukan bahwasannya suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut. Oke, kemudian kekuatan mengikat perjanjian internasional. Kekuatan mengikat perjanjian internasional ini tercantum pada Piagam Mahkamah Internasional, tepatnya pada pasal 38. Adapun praktik Indonesia dalam hal menyimpan perjanjian internasional terdapat pada pasal 117 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Yang mana yang pertama itu untuk menyimpan serta perawatan naskah internasional dilakukan oleh menteri yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Selain itu juga menyusun naskah resmi serta menerbitkannya dalam kumpulan perjanjian internasional. Kemudian lembaga pemerintahan serta lembaga negara yaitu departemen ataupun non-departemen pemrakarsa menerima salinan naskah resmi setiap perjanjian internasional. Kemudian Sekretariat Internasional, organisasi internasional, termasuk di dalamnya Indonesia sebagai anggota membuat salinan resmi naskah perjanjian yang berikutnya diberikan kepada menteri dan menteri menyampaikan serta memberitahu salinannya tersebut. Kemudian instansi terkait mendapatkan pemberitahuan dari menteri mengenai salinan piagam pengesahan perjanjian internasional. Kemudian menteri menerima dan menyimpan piagam pengesahan yang diberikan negara-negara jika pemerintah Indonesia ditunjuk untuk menyimpan naskah tersebut. Nah, lalu yang terakhir, materi mengenai berakhirnya perjanjian internasional. Menurut Muchtar Qausum Atmaja, sebab beliau mengemukakan bahwasannya mengenai sebab punah atau batalnya perjanjian internasional itu ada 7 macam. Yang pertama, tujuan dari perjanjian tersebut telah tercapai. Yang kedua, habisnya masa berlakunya perjanjian. Kemudian punahnya atau meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian atau punahnya objek perjanjian. Kemudian berakhirnya karena persetujuan semua pihak, adanya perjanjian baru dan sepakat menghilangkan perjanjian yang lama, syarat-syarat mengenai diakhirinya perjanjian telah dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan perjanjian itu sendiri, atau yang terakhir adanya pembatalan secara sepihak dan dalam hal itu disetujui oleh pihak yang lainnya. Nah, di dalam pasal 61 Konvensi Wina menyatakan bahwasannya suatu perjanjian itu bisa batal jika terdapat force majeure. Dalam prakteknya yaitu tidak tercapainya bahkan tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pihak. Oke, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.